Kalau kami pemula, nggak SKSD, nggak interaksi, postingan-postingan kami itu sepi bunda. Nah, banyak sekali yang komen seperti itu di postingan aku. Jadi, pahami dulu makna SKSD. Artinya, so kenal, so dekat. Jadi, apapun misalnya yang lewat di beranda kalian itu berasa akrab, merasa so kenal. Jadi, kalian itu terus berinteraksi ke postingan tersebut. Walaupun kalian kadang suka dengan kontennya, walaupun kalian tidak suka dengan kontennya, kalian tetap berinteraksi. Berharap orang yang kalian interaksikan tersebut mau mampir balik ke postingan kalian. Nah, itu tujuan dari SKSD. Tapi sebenarnya tujuan SKSD yang lain itu adalah untuk mengenalkan diri kalian kepada konten-konten kreator lain. Nah, misalnya kalau kalian sudah saling follow dengan SKSD terus, misalnya postingan kalian lewat di berandanya mereka, kalian berharap postingan kalian itu direspon baik oleh mereka seperti ditonton sampai selesai, terus diinteraksikan postingan-postingan kalian. Nah, harapan kalian seperti itu dengan SKSD kan? Nah, sebenarnya interaksi yang seperti itu dengan cara SKSD seperti itu sebenarnya adalah interaksi yang dipaksakan. Karena kebanyakan dari kalian yang SKSD itu kalian tuh bukan suka dengan kontennya mereka, dan mereka pun belum tentu suka dengan konten kalian. Jadi interaksi ini kayak sebuah kewajiban. Kalian tuh sudah merasa kalau nggak interaksi nggak akan sukses di dunia konten kreator, terutama di Facebook. Padahal banyak konten kreator yang bahkan dulu banget mereka berkonten, tapi mereka memang hanya mengandalkan dari segi kontennya saja. Apalagi dulu konten kreator itu bisa dihitung dengan hitungan jari saja. Mereka nggak pernah melakukan interaksi ke sana sini, tapi mereka fokus ke konten mereka. Mereka perbaiki konten yang mungkin dari segi pencahayaan yang kurang mereka perbaiki, yang mungkin dari segi berbicaranya mereka perbaiki, dan mungkin dari segi informasi yang disampaikan juga mereka perbaiki, sehingga kualitas konten mereka itu semakin lama semakin baik. Nah, tapi kalau di Facebook ini sudah terdoktrin kalau mau sukses di dunia konten kreator itu harus interaksi terlebih dahulu. Tanpa mereka pahami apa itu arti interaksi. Interaksi itu memberikan like, komentar, dan share. Nah, interaksi juga ada dua. Interaksi yang masuk ke dalam postingan kita dan interaksi keluar yang ada di postingannya orang lain. Seperti kita memberikan like, komentar, ataupun share ke postingannya orang lain. Nah, kita bahas interaksi yang masuk ke dalam postingan kita seperti orang memberikan like, komentar, ataupun share ke konten kita. Nah, itu akan masuk ke dalam dashboard kita dan itulah yang akan menghijaukan dashboard kita dan tentunya itu yang akan membuat kinerja akun kita akan semakin meningkat. Itu faktanya dan itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Dan kita bahas interaksi keluar ke postingannya orang lain. Itu niatkan ke diri kalian. Yang pertama, kalian hanya ingin mendukung konten kreator tersebut. Yang kedua, karena kalian suka dengan kontennya. Yang ketiga, mungkin kalian interaksi, like, komen, ataupun share kontennya orang lain. Bisa jadi karena konten tersebut memberikan manfaat untuk kalian, sehingga kalian memberikan interaksi seperti kalian like postingannya, seperti kalian berikan komentar yang relevan sesuai dengan isi kontennya, dan kalian share konten tersebut. Nah, interaksi yang seperti itu hanya akan masuk ke dalam dashboardnya mereka, bukan dashboard kalian. Dan dashboard mereka yang akan menghijau dan dashboard mereka juga yang akan naik kinerjanya. Jadi itulah fakta yang harus kalian ketahui. Jadi ketika kalian berkomentar di postingannya orang lain, niatkan tujuan kalian itu ya seperti itu yang aku bilang tadi. Apalagi kalian jangan sampai kalian tuh memiliki niat yang lain seperti kalian ingin dimantili kembali, seperti kalian ingin di follow kembali, seperti kalian ingin diberi bintang karena kalian sudah berinteraksi di postingan tersebut. Jadi lupakanlah hal-hal tersebut kalau kalian ingin jadi content creator yang sukses. Niatkan semuanya itu ikhlas. Jadi ketika kalian berinteraksi ke postingannya orang lain, niatkan memang kalian ingin mendukung. Niatkan kalian memang karena suka dengan kontennya ataupun karena kontennya itu memang bermanfaat buat kalian. Jadi jangan ada embel-embel minta dimampiri kembali setelah kalian berinteraksi, minta di follow kembali karena kalian sudah rajin berinteraksi, minta diberi bintang. Nah, ini yang paling parah. Nah, coba sekarang niatkan kalau memang ingin postingan kalian ramai, niatkan membuat konten yang benar-benar konten, bukan konten yang asal-asalan, bukan hanya sekedar postingan biasa. Kalau masih sepi, coba lagi sampai akun kalian benar-benar ramai. Hindari yang namanya pembatasan, bahkan apapun pelanggaran itu hindari. Nah, jadi lakukan semuanya secara sehat. Insya Allah postingan kalian akan cepat naik karena kalian tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pihak Facebooknya. Gimana caranya buat konten yang bagus dan menarik? Kalian cukup melihat kontennya orang lain yang viral. Bisa aja mereka mungkin kontennya hanya joget-joget saja, tapi captionnya mengundang orang untuk interaksi, ataupun mungkin dari audionya, ataupun musiknya membuat orang tertarik untuk mendengarkannya, ataupun orang tertarik untuk nonton kontennya mereka, dan mereka tertarik juga untuk berinteraksi juga. Nah, walaupun sederhana seperti itu, tapi mengundang orang untuk berinteraksi. Katanya postingannya mereka itu ramai. Nah, misalnya kalau kalian baru belajar membuat konten, kalian bisa ATM-kan, amati, tiru, dan modifikasi. Itu boleh saja.